Heboh beredarnya foto Vita yang menghitung uang dalam satu koper membuat Iswanti, istri bupati dari kota Waringin Timur, syok. Pasalnya sebagai istri, ia tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Pernikahan Vita dengan seorang bupati juga membuat penyanyi dangdut Selvi merasa prihatin dengan pernikahan juniornya tersebut. Lantas apa komentar Iswanti dan Selvi tentang uang satu koper Vita tersebut? Iswanti, istri Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, syok mendengar suaminya memberi uang satu koper kepada penyanyi dangdut Novita Anggraini atau yang lebih dikenal sebagai Vita KD. Iswanti semakin terpukul melihat foto Vita sedang menghitung uang pecahan 100 ribuan rupiah dalam satu koper penuh. Yang membuat Iswanti semakin masyghul adalah karena sebagai istri sah Bupati, ia mengaku tidak pernah diberi uang sebanyak itu. Keterangan itu disampaikan Iswanti usai mendatangi kantor Komnas Perempuan di Jakarta. Melihat itu dan mengetahui adanya itu, dan kita berharap itu diusutlah oleh pihak yang berwajib. Ya kan, uang itu dari mana asalnya? Tahu dana itu? Saya tidak tahu untuk itu semua, dan saya juga melihatnya sendiri, saya juga sangat shock sekali. Kasus pernikahan Vita dengan Bupati Kotim mengundang rasa prihatin Selvi yang merupakan senior Vita. Selvi menilai bukan hal mustahil kalau Vita mendapat mahar uang tunai satu koper penuh, mengingat orang yang menikahinya adalah seorang pejabat daerah. Apalagi sang pejabat memiliki latar belakang sebagai pengusaha batubara. Kalau buat aku pribadi kan aku nggak melihat secara langsung gitu kan, istilahnya tuh uang mau sekoper mau apa, ya mungkin bisa jadi lah uangnya sekoper atau segimana, tapi kan aku nggak bisa bilang itu iya, itu kan rumor gitu kan. Mungkin hanya Vita aja yang bisa jawab karena dia yang punya uangnya kan. Mantan istri Iwake ini menyesalkan hubungan pernikahan yang dijalani Vita itu harus menimbulkan konflik dan bahkan sampai masuk ke ranah hukum. Sebagai seorang yang sudah dewasa, Selvi menilai seharusnya Vita sudah dapat melihat dampak yang akan ditimbulkannya jika menerima lamaran seorang yang sudah beristri atau berkeluarga. Prihatin ya, prihatin karena kayaknya sayang banget ya pernikahan, apalagi istilahnya kita niat menikah dengan seseorang terus kita diperkarakan, itu kan sangat sesuatu hal yang nggak mengenakan sama sekali gitu. Jadi kalau buat aku pribadi prihatin banget. Mudah-mudahan karena ini pilihannya juga kan, otomatis mudah-mudahan untuk kedua belah pihak mendapatkan satu kesepakatan yang baik dan tidak merugikan satu sama lain. Yang artinya kan ini bisa berkepanjangan karena di situ ada melibatkan orang banyak, di mana mungkin ada keluarga, anak dan lain-lain, dan itu berat sekali. Aku rasa itu pasti berat, apalagi ini mengenai masalah perasaan keluarga gitu kan. Di situ ada nama baik dan lain-lain gitu. Kalau bisa sih mungkin tidak ke ranah hukum gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dicapai dengan musyawarah kekeluargaan, biar tidak terjadi dampak yang lebih parah gitu. Sebagai penyanyi yang sudah malang melintang di panggung musik dangdut, Selvi mengakui kalau hubungan asmara antara penyanyi dan pejabat bisa saja terjadi. Hubungan itu terjadi lantaran si penyanyi sering diundang tampil di acara-acara pejabat tersebut. Bagi Selvi, semua itu lumrah terjadi selagi keduanya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain. Aku rasa apapun bidangnya yang berbau-bau entertain, itu pasti akan bersentuhan dengan yang seperti itu. Pejabat lah, orang yang kaya, yang pengen deket lah dan lain-lain. Itu memang udah dunianya kita. Tapi balik lagi adalah niat dari si penyanyi itu arahnya mau kemana. Lu mau nyari duit hasil kerja keras lo, atau lo mau nyari duit cepat, apalagi masalah perkawinan dan lain-lain gitu kan. Siri itu udah nggak ada tanggung jawabnya loh, si laki-lakinya itu kan. By the time dia ninggalin kita ya udah selesai di situ, maupun kita punya anak dia nggak ada tanggung jawab sama sekali gitu. Jadi kalau buat aku pribadi sih, mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini
nggak ada lagi lah ya gitu, ataupun mungkin kalau ada kan itu pilihan mau jadi istri kedua ketiga masih kan pilihan orang, tapi semuanya itu dilakukan berdasarkan atas dasar hukum mungkin ya, jadi tidak nanti di suatu hari mungkin ada yang saling menggugat atau segala macam gitu. Karena kan untuk di Islam sendiri memang diperbolehkan kan ya, tapi memang aku nggak mendukung sebenarnya. Tapi balik lagi bahwa semua apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada deh. Insya Allah maksudnya ke depannya juga kita nggak akan kesulitan untuk melangkah.